Pertama yang harus kalian punya adalah satu buah baterai 18650 beserta holder baterainya yang akan kita pasang di bawah bodi. Tapi ini karena posisinya tidak muat, jadi kita harus membuat coakan atau lubang di sebelah sisi kanan dan kiri. Kita tandain dulu bagian yang akan kita potong. Nah, untuk memotong bagian ini kalian bisa menggunakan cutter ataupun solder, tapi lebih cepat pakai solder. Caranya kita potong seperti ini ya. Kita gunakan cutter juga untuk membantu agar lebih mudah memotongnya. Jika sudah, kita ukur terlebih dahulu, lalu kita lakukan hal yang sama di bagian sebelah sisi sebelahnya. Jika lubang sudah kita buat, jangan lupa dibersihkan sisi-sisinya menggunakan cutter. Tujuannya agar bodi atas pas kita pasang kembali itu tidak terganggu karena ada bekas dari soldernya. Sekarang kita coba pasang, ini sudah pas. Agar tidak lepas kita gunakan lem Korea atau lem 5 detik. Kita olesi di bagian bawahnya, lalu kita perkuat lagi di bagian sisi pinggir-pinggirnya. Setelah itu kita akan sambungkan untuk kabel-kabelnya. Nah, di sini ada kode ground dan di sini adalah VCC. Ini adalah kabel untuk menuju ke baterai yang melalui saklar. Jadi ini menuju ke saklar yang ada di tengah, kakinya kan 3 ya. Jadi ini saklarnya yang bagian tengah, kemudian yang pinggir ini warna merah itu ke baterai, dan yang ke kuning ke modul charger power bank ya. Ini charger khusus untuk baterai 18650. Kemudian untuk kabel yang hitam menuju ke yang dari baterai menuju ke ground, kita sambungkan atau kita paralel dengan kabel hitam yang dari modul chargernya. Ini akan saya lepas dulu karena ini akan saya posisikan chargernya di bawah. Agak susah, atau kalau kita coba di atas bagaimana? Ternyata tidak muat ya, jadi terpaksa kita taruh di bawah, tapi kira-kira tidak terganggu oleh bodi atas ya. Jadi kita pasang seperti ini saja. Nah, kita buat kakinya dulu. Kita manfaatkan bekas potongan bodi yang tadi kita lubangi ya, akan kita lem di sini. Kita potong dulu. Setelah itu kita beri lem Korea atau lem 5 detik. Sekarang kita masukkan kabel warna kuning dan kabel hitamnya. Ambil modul chargernya, lalu kita sambungkan kabel warna kuning ke B+. Ada kodenya ya, di situ ada kode B+. Kemudian hitamnya ke bagian ground. Lalu yang hitam ini kita gabung dengan kabel hitam dari baterai. Kita solder ke bagian ground di rangkaiannya. Kemudian kabel merah yang dari saklar kita sambungkan ke
kabel merah dari baterai. Kita solder sambungannya biar lebih kuat. Lalu kita bungkus agar tidak terjadi konsleting. Oke, pemasangan untuk modul charger dan baterainya sudah selesai. Kita coba tes. Oke, menyala ya. Kita akan coba tes chargernya dulu. Oke, warna merah mengisi. Jadi kalau warna biru dia tandanya penuh, kalau merah berarti posisi dia sedang mengisi. Nah, jadi posisi saklar ini saat kita hidupkan, baterai akan mengalir ke rangkaian, dan jika kita coba cas dia akan warnanya biru dan warna merah kelap-kelip. Tapi begitu kita matikan, posisi charger akan berjalan. Jadi fungsi saklarnya, kalau on itu baterai menuju rangkaian, kalau off baterai menuju ke modul charger. Oke, sekarang kita pasang modul chargernya, kita lem. Oke, kalau bisa kalian tutup ya pakai sesuatu agar lebih aman. Misalnya kalian bermain di area yang basah, tidak terkena cipratan air. Ya, kita coba lagi. Sekarang kita coba pakai remote. Untuk beloknya bisa ya, tapi untuk maju mundurnya ini kayaknya remote-nya bermasalah di tombolnya. Ini udah lama nggak dipakai, jadi tombolnya ini ada yang mati, tapi untuk rangkaian sudah bagus ya. Untuk baterainya, pemasangan baterai sudah bagus. Oke, sekarang ini tombolnya udah saya ganti, maju mundur normal ya. Oke, baterai sudah terpasang dengan benar, ditandai dengan mobilnya yang bekerja, bisa maju mundur, belok-belok. Sekarang kita pasang dulu bodi atasnya. Oh ya, untuk kalian yang ingin menggunakan baterai bawaannya seperti ini, kalian bisa taruh di bagian bodi atas. Lalu kalian tambahkan juga untuk konektornya, untuk plusnya ke sambungan ke kabel merah, dan untuk negatifnya ke ground yang di rangkaian ya. Nah, posisinya nanti seperti ini. Jadi kalian bisa menggunakan baterai 18650 atau juga bisa memakai baterai bawaan. Tapi karena ini saya hanya untuk mencoba, sementara konektor tidak saya pasang. Sekarang kita pasang bodi atasnya. Kita coba sekali lagi. Oke, sip. Kita coba chargernya sekali lagi untuk memastikan chargernya bisa bekerja atau tidak. Oke, bekerja ya. Sekarang saatnya kita coba di luar ruangan. Yap, kita sudah ada di depan rumah. Akan kita coba apakah dengan menggunakan baterai 18650 ini mobil climbing atau mobil off-road ini bisa berjalan seperti menggunakan baterai bawaannya atau tidak. Kita coba melibas jalanan bebatuan. Kita tetap kenceng ya.
Oh ya, untuk baterai ini saya mengambil dari bekas vapor. Saya ambil dari bekas baterai laptop. Kita coba di medan yang lebih ekstrim lagi, apakah dia kuat atau tidak untuk melibas bebatuan yang agak besar dan kasar, dan ternyata masih kuat ya. Tapi hasil modifikasi ini tidak selalu sama dengan apa yang saya lakukan, apalagi jika baterai yang kalian gunakan adalah baterai yang kalian beli di toko elektro. Itu biasanya yang harga 15.000 atau 17.000 itu ampernya kurang besar, walaupun tulisannya besar ya, tapi ampernya itu tidak sesuai dengan tulisannya. Tapi kalau kita ambil dari bekas baterai laptop atau peralatan elektronik yang menggunakan baterai 18650, itu ampernya biasanya asli, jadi hasilnya akan maksimal seperti punya saya ini. Sekarang kita akan tes jaraknya. Jaraknya juga tetap sama ya, normal, dia jauh. Ini sekitar hampir 10 meter. Sebenarnya ini bisa lebih jauh ya, lebih dari 20 meter. Saya pernah mencoba 30 meter, tapi kalau saat ini lokasinya tidak memungkinkan untuk mencoba ke jarak yang lebih jauh lagi, jadi saya cukup hanya di area sini saja. Oke, kita coba kekuatannya. Nah ya, dia kuat, masih kuat seperti itu ya. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan komentar jika ada sesuatu yang tidak dipahami ataupun kalian ingin memberikan saran atau kritik. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas kembali.